Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Yustika Argadianti, NIM 21613004. Kedua ada Nafa Syifal Maulidah, NIM 21613014. Yang ketiga ada Mutiara Firdaus, NIM 21613018. Yang keempat ada Nabila Putri Aisyah, NIM 21613021. Dan yang terakhir ada Nadia Indah Fitrianingrum, NIM 21613075. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kelenjar paratiroid. Lokasi kelenjar paratiroid. Manusia memiliki 4 buah kelenjar paratiroid yang terletak di bagian leher, di mana 2 buah di bagian superior dan 2 buah di bagian inferior dorsal dari kelenjar tiroid. Selanjutnya, hormon kelenjar paratiroid. Hormon paratiroid adalah suatu hormon peptida yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid, yaitu 4 kelenjar kecil yang terletak di permukaan belakang kelenjar tiroid. Hormon paratiroid bersama-sama dengan vitamin D dan kalsitonin mengatur kadar kalsium dalam darah. Sintesis paratiroid hormon dikendalikan oleh kadar kalsium plasma, yaitu dihambat sintesisnya bila kadar kalsium tinggi dan dirangsang bila kadar kalsium rendah. Seperti aldosteron, hormon paratiroid esensial untuk hidup. Efek keseluruhan hormon paratiroid adalah meningkatkan konsentrasi kalsium dalam plasma dan mencegah hipokalsemia. Apabila hormon paratiroid sama sekali tidak tersedia, dalam beberapa hari individu yang bersangkutan akan meninggal. Biasanya akibat asfiksia yang ditimbulkan oleh spasme hipokalsemik otot-otot pernafasan. Melalui efeknya pada tulang, ginjal, dan usus hormon paratiroid meningkatkan kadar kalsium plasma apabila kadar elektrolit 7 ini mulai turun sehingga hipokalsemia dan berbagai efeknya secara normal dapat dihindari. Hormon ini juga bekerja menurunkan konsentrasi fosfat plasma. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah hormon paratormon. Hormon paratormon mengatur metabolisme kalsium dan fosfat tubuh. Organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan duodenum. Fungsi kelenjar paratiroid yang pertama, memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma. Kemudian kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, dan mempunyai efek terhadap reabsorpsi hormon tubuler dari kalsium dan sekresi fosfor. Kemudian yang tiga, mempercepat absorpsi kalsium di usus, dan yang terakhir, jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. Target organ tempat kerja PTH adalah tulang, ginjal secara efek langsung, dan intestinal dengan efek tak langsung melalui vitamin D. Kerja PTH pada ginjal dan tulang terjadi melalui sistem adenyl siklase di mana PTH menstimulasi aktivitas adenyl siklase dan meningkatkan kadar siklit 35-AMP pada ginjal dan tulang. Mekanisme ini dipicu oleh ikatan PTH pada reseptor PTH di ginjal dan tulang. Yang pertama ada mekanisme kerja PTH pada ginjal. Kerja PTH pada ginjal melalui 2 cara, yaitu yang pertama menghambat reabsorpsi fosfat dan yang kedua menstimulasi reabsorpsi kalsium. Yang pertama, PTH menghambat transporter Na+ dan fosfat pada tubulus contractus proximal yang mengakibatkan reabsorpsi fosfat terhambat, sehingga terjadi fosfaturia. Ikatan PTH pada reseptor mengaktifasi adenyl siklase, terjadi konversi ATP ke CAMP yang mengaktifasi sejumlah protein kinase dan protein intrasel terfosforilase dan mengakibatkan penghambatan transporter Na+ fosfat pada membran lumen tubulus. Akibatnya, sejumlah fosfat diekskresi, terjadi fosfaturia. Sebagai tambahan, CAMP yang diproduksi juga berdisfusi ke dalam urin untuk mengikatkan ekskresi fosfat. Yang kedua, menstimulasi reabsorpsi kalsium. Kerja PTH yang kedua adalah meningkatkan reabsorpsi kalsium pada tubulus proksimal, loop of Henle ascendant, tubulus distal, dan tubulus collectivus, juga melalui mekanisme adenyl siklase. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar kalsium plasma dan melengkapi kerja PTH pada tulang. Reabsorpsi kalsium pada tubulus proksimal serta loop of Henle berkaitan dengan transport Na+,
sedangkan reabsorpsi pada tubulus distal tidak terikat oleh Na+ dan langsung dipengaruhi oleh PTH. PTH juga mengakibatkan formasi enzimatik vitamin D aktif pada ginjal. Konversi 25 hidroksi vitamin D menjadi metabolit aktif 1,25 dihidroksi vitamin D3. Terjadi melalui aktivasi enzim 1-hidroksilase pada tubulus proksimal ginjal. Vitamin D atau kolekalsiferol dibentuk di kulit ketika prekursor kolesterol 7-dehidroksikolesterol terpapar sinar ultraviolet. Aktivasi terjadi ketika substansi tersebut mengalami hidroksilasi pada hati lewat 25 hydroxylation dan ginjal melalui 1 hydroxylation. Sekresi PTH juga meningkatkan ekskresi bikarbonat, kalium, dan asam amino pada ginjal, serta menurunkan ekskresi amonia, magnesium, dan asam tertitrasi. Berikut merupakan gambar dari mekanisme seluler kerja PTH pada tubulus proksimal ginjal. Berikutnya ada mekanisme kerja PTH pada usus. Kerja PTH pada absorpsi kalsium usus terjadi secara tidak langsung, yaitu PTH menstimulasi enzim 1-alfa-hidroksilase pada ginjal yang bertanggung jawab dalam pembentukan vitamin D3 aktif. Kalsium diabsorpsi secara aktif oleh sel epitel usus halus dan sintesis protein transport pada sel usus membutuhkan vitamin D3 aktif. Vitamin D3 aktif meningkatkan absorpsi kalsium usus halus dengan cara menstimulasi pembentukan kalsium binding protein pada sel epitel usus. Berikutnya mekanisme kerja PTH pada tulang. Kerja PTH pada tulang mencangkup ketiga tipe sel tulang, yaitu osteosit, osteoblast yang bertanggung jawab bagi formasi tulang, dan osteoklas yang bertanggung jawab terhadap resorpsi tulang. Awalnya PTH menstimulasi osteolisis osteosit yang mengakibatkan disolusi permukaan tulang dan kalsium bergerak dari cairan kanalikular tulang menuju osteosit, kemudian ke cairan ekstraseluler. Fase ini disebut juga fase cepat atau rapid phase, karena terjadi dalam beberapa menit. Pada fase selanjutnya, terjadi lebih lambat dalam beberapa hari dan terbagi menjadi dua komponen. Pertama, PTH secara sinergis dengan vitamin D, menstimulasi osteoklas untuk meningkatkan resorpsi tulang, serta melepaskan kalsium dan fosfat ke dalam cairan ekstraseluler. Bagian organik dari matriks tulang, terutama kolagen tipe 1, juga diresorpsi dan komponen kolagen utama, yaitu hidroksiprolin, turut dilepaskan kemudian diekskresikan lewat urin. Kedua, terjadi proliferasi osteoklas, reseptor PTH pada membran osteoklas, metur sangat sedikit didapatkan. Aktivasi dan proliferasi distimulasi oleh pelepasan sitokin oleh osteoblast, osteosit, teraktivasi atau oleh diferensiasi prekursor osteoklas prematur yang memiliki reseptor PTH dan reseptor vitamin D pada permukaan membrannya. Secara keseluruhan, efek PTH pada tulang adalah untuk meningkatkan resorpsi tulang, melepaskan kalsium fosfat ke dalam cairan ekstraseluler, di mana fosfat akan membentuk kompleks dengan kalsium, sehingga membatasi peningkatan kadar kalsium terionisasi dalam plasma, serta dalam pembentukan tulang kembali atau bone remodeling. Sebagai koordinasi lanjutan, ada mekanisme untuk mengeliminasi kelebihan fosfat dalam tubuh yang diperankan oleh ginjal. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.